Halo anak-anak terkasih. Nah, bertemu lagi dengan Bu Puspa di video pembelajaran kali ini. Video hari ini kita telah memasuki tema 8, yaitu tentang lingkungan sahabat kita. Di subtema pertama ini, kita akan belajar tentang manusia dan lingkungan. Yuk simak baik-baik video penjelasan berikut ini. Nah, perhatikan kedua gambar yang muncul dalam video ini. Kemudian kita akan bersama-sama menjawab pertanyaan yang tersedia. Fakta apa sajakah yang ditunjukkan dari gambar di atas? Pada gambar di atas, gambar 1 menunjukkan lingkungan yang indah berupa areal persawahan yang subur. Sedangkan gambar kedua menunjukkan anak-anak usia SD sedang menanam bibit tanaman. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah lingkungan berguna bagi manusia? Mengapa? Jawabannya ya, lingkungan berguna bagi manusia karena lingkungan menyediakan semua kebutuhan hidup manusia. Pertanyaan ketiga. Apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Jika manusia menjaga lingkungan, maka semua kebutuhan hidup manusia dapat tercukupi. Pertanyaan terakhir, apa akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Jika manusia tidak menjaga lingkungan, lingkungan menjadi rusak dan tidak memberikan manfaat, bahkan dapat menimbulkan kerugian bencana bagi manusia. Nah anak-anak, salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Dapatkah kamu mencari tahu apa saja manfaat air? Nah, sebelum kita mencari tahu manfaat air, kita akan bersama-sama membaca bacaan berikut ini. Bacaan ini berjudul Demi Air Bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawoliu. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu, air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Nah, kita telah membaca bacaan tersebut. Sekarang kita akan bersama-sama mencari peta pikirannya. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran adalah teknik atau cara menemukan informasi penting dari sebuah bacaan dengan cara menggunakan 6 kata tanya utama. Keenam kata tanya tersebut mencakup apa, siapa, kapan, kenapa, di mana, dan bagaimana. Nah, coba perhatikan peta pikiran yang terdapat dalam video ini.
dalam peta pikiran ini terdapat 3 pertanyaan. Dari ketiga pertanyaan ini, kita dapat menemukan informasi penting yang terdapat dari bacaan yang telah kita baca. Pertanyaan pertama, peristiwa apakah yang terjadi? Di sini kita menggunakan kata tanya apa. Peristiwa yang terjadi dalam bacaan adalah masyarakat kekurangan air bersih. Pertanyaan kedua menggunakan kata tanya di mana. Di mana peristiwa itu terjadi? Menurut bacaan yang kita baca, peristiwa tersebut terjadi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Pertanyaan ketiga, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Sebabnya adalah karena letaknya di dataran tinggi, sehingga air tanah sulit didapat dan belum mendapatkan akses aliran air bersih, karena pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Nah, dari peta pikiran ini, kita berhasil menemukan 3 informasi penting yang ada dalam bacaan yang telah kita baca. Nah, dari bacaan tersebut, kita mengetahui bahwa air memiliki peranan penting bagi kelangsungan hidup manusia dan berbagai kegiatan di bumi. Lalu, apakah fungsi air bagi manusia dan kehidupan di bumi ini? Air tidak hanya diperlukan oleh manusia saja. Hewan dan tumbuhan juga memerlukan air dalam kehidupan mereka. Fungsi air bagi tumbuhan diantaranya untuk membantu proses fotosintesis. Sedangkan bagi hewan, air berfungsi untuk minum, membersihkan diri, bahkan menjadi tempat hidup bagi beberapa hewan seperti ikan. Sedangkan bagi manusia, air berguna untuk minum, mandi, memasak, mencuci, hingga PLTA. Ternyata ada begitu banyak fungsi air bagi kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, serta kelangsungan kehidupan di bumi. Nah, sampai di sini dulu video pembelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, Tuhan memberkati.